Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neofilm-nya ya. Nah, video kali ini kita akan memulai playlist baru ya untuk menjawab request teman-teman terkait dengan membuat config sendiri dari nol sampai jadi ya. Nah, kita akan coba buat contohkan dari mulai awal kita membentuk dan sampai nanti kita bisa pakai untuk Neofilm-nya ya. Nah, sebagai gambarannya kita akan membuat untuk di beberapa OS ya. Nanti kita akan contohkan untuk Fedora, kita akan contohkan untuk Debian, kemudian kita coba contohkan untuk Arch dan kita coba contohkan juga untuk Windows ya config-nya. Nanti tapi secara keseluruhan kita akan buat dari awal ya. Oke, kita akan pertama saya akan buka dulu untuk Fedora ya ini. Kita akan klik Fedoranya. Ini masih kosong ya. Nah, bahan kita ini ada di sini. Jadi saya ada dua file di sini ada core config legi. Nah, ini core untuk membuat config. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini saya coba buka ya. Nah, menekan titik supaya ini kebuka sebagai editor. Nah, di sini ada beberapa file yang menjadi core untuk kita buat. Di sini ada init untuk pintu masuknya ya. Sini ada init, ini untuk pintu masuk plugin. Init yang luar ini ya. Ini ada require untuk ke core. Nanti di core ini dia akan masuk ke init sini. Nah, di init ini ada option, ada lazy, ada auto command, ada key map. Nanti lazy ini kita gunakan untuk pembuatan atau memasang plugin. Nah, atau plugin manajernya untuk lazy ini untuk nanti pluginnya kita simpan di sini. Ini ada auto command yang sudah dibuat, nanti kita jelaskan satu persatu ya. Tapi dari awal kita akan contohkan dulu untuk konsep dan kebutuhan dasarnya. Ini gambaran core kita yang akan kita gunakan. Nah, ini contoh yang jadinya nanti seperti ini. Yang ada juga di sini. Jadi kita ada dua, ini dari nolnya yang core-nya dan ini yang udah jadinya sebagai acuan. Oke, nanti teman-teman bisa gunakan ini ya. Nah, ini kita akan coba kembalikan ya. Ini ke .com. Oke, ini kita kembalikan. Kita akan gunakan config untuk Fedora dulu. Oke, ini udah terbuka Fedoranya. Pertama, kita harus cek dulu dengan apakah user kita sudah menjadi root ataupun belum. Kita akan cek sudo vsudo. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, ini tinggal di scroll ke bawah. Ini saya sudah men-setupnya. Teman-teman kalau belum tinggal masukkan ini ya. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Ini usernya adalah Asep. Ini aksesnya all, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah all, kemudian no password juga all. Jadi ini sudah aksesnya root. Pastikan teman-teman ini sudah aksesnya root supaya nanti ketika dia mengakses data terkait dengan LSP ataupun tree-sitternya tidak error ya. Oke, ini kita akan close. Kita sudah menjadi root. Nah, sekarang kita akan coba menginstal Node.js-nya. Nah, di sini install Node.js-nya kita akan gunakan general ya. Pertama kita akan membuat directory baru yaitu download. Kita buat oh salah ada n-nya ya. mkdir download. Oke. Kemudian kita akan masuk ke download. Oke. Kita clear. Nah, di sini sebelum kita download kita install dulu wget ya. Sudo. Nah, di Fedora kita menggunakan dnf ya. dnf install wget. Kalau di Fedora di Debian kan sudo apt. Nah, kita gunakan dnf kalau di Fedora. Kita enter. Nah, ini ya. Kita jalankan. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan buka untuk Node.js-nya di sini. Node.js.
Oke, ini kita akan pilih yang other download ya. Kemudian kita akan ngambil yang Linux binary, yang ini Linux binary, kita klik kanan. Kemudian di sini ada copy link. Nah, kemudian kita ambil ke sini widget spasi, kemudian paste linknya ya ke sini, kita enter. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita coba ls min l, kita cek. Oke, Node.js-nya sudah ada 18.14. Wah, udah nambah lagi ya. Kita terakhir masih 18.13, ini sudah 14. Oke, nah sekarang kita harus install dulu untuk ekstraktornya. Ekstraktornya ini pertama kita install unzip. Ini unzip ini dipakai nanti ya untuk install Lua menggunakan unzip ini. Kita akan sudo dnf install unzip. Oke, ini kita install dulu, kita enter. Oke, ini sudah selesai. Ini kita kecilkan aja ya. Ini kita clear screen. Oke, kemudian kita install xz. Nah, ini kalau misalkan DNF xz, kalau misalkan Debian menggunakan xz util ya. Beda. Nih, kita paste saja ke sini xz-nya. Oke, kita enter. Oke, ini sudah terinstall, kita clear. Nah, sekarang kita akan mengekstrak ya. Caranya kita menggunakan tar min xf yang ini ya. Nih, ada tar, kita gunakan tar min xf, kemudian namanya tadi ya, Node.js. Nah, ini. Kalau udah tinggal di enter. Ini untuk ekstrak. Kita cek lagi ls min l. Lihat di sini sudah ada 2 ya. Ini untuk yang versi ekstrak dan ini versi kompresnya. Nah, sekarang kita setelah di ekstrak, kita akan rename supaya nanti mudah dibaca ya. Caranya mv kita akan ubah Node.js ini menjadi Node.js saja seperti ini. Nah, yang panjang kita enter. Oke. Sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang sudah menjadi lebih pendek ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang copy. Kita copy min R, kita copy ke directory home kita. Nah, yang mau kita copy adalah Node.js. Nah, ini tujuannya kita akan taruh ke home, kemudian asep ini ya. Oke. Ini kita enter. Oke, sudah tercopy ya. Nah, kalau sudah tercopy, kita coba cek. Nah, ini kita mundur cd enter, mundur 1 ya. Kita clear ls min l. Nah, ini sudah ada di sini ya, node yang tadi kita ekstrak nih. Nah, sekarang kita harus daftarkan ini ke basrc. Caranya kita harus install dulu sudo dnf install. Kita coba menggunakan nano ya, nano dulu. Kita install dulu nanonya, oke. Kita clear. Nah, sekarang kita akan gunakan nano dot basrc. Nah, kita daftarkan yang tadi basrc yang tadi Node.js ini kita daftarkan ke sini path-nya ya supaya bisa kita panggil. Nah, ternyata masih ada ini ya. Ini ya. Sini ada export path sama dengan /asep/node.js. Tadi kan kita buat folder node.js bin kemudian path. Oke, ternyata ini masih ada. Kalau sudah gini kita tinggal Ctrl X. Oke, sekarang kita coba load ulang. Ini kita buka Fedoranya, kita load ulang. Oke. Sekarang kita cek node strip v. Lihat 18.14. npm strip v. Oke, ada juga 9.3 nvx strip v. Lihat. Oke, kita sudah berhasil ya.
menginstal Node.js-nya. Kita akan clear. Oke. Sampai sini sudah selesai untuk Node.js. Nah, sekarang kita akan install Git. Nah, sudo dnf install Git. Oke. Orange. Oke, kita tekan Y. Oke. Kita install Git-nya dulu ya. Oke. Oke, sudah selesai. Kita clear. Kita coba cek git -v. Oh, salah get ya, salah. Git strip p. Nah, sudah ya. Gitnya versi 2.39. Kita akan clear, sudah ada. Nah, sekarang kita akan menginstal Neovim. Nah, Neovim juga sama. Kita masuk dulu ke download. Kemudian di download kita coba ls-l. Nah, yang tadi kita sudah download, kita hapus dulu. rm node min rf node.js. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita hapus lagi rm node.js. Kita clear ls min l, udah kosong ya. Nah, sekarang kita akan download untuk Neovim. Nah, kita ketikkan Neovim sini ya. Kita tinggal klik. Oke, ini ada install, diklik bagian installnya. Nah, di sini teman-teman pilih yang stabil release ya. Nah, sekarang sudah poin 3 ya, udah baru lagi. Nah, kita bisa menggunakan yang ini ya, nvim linux 64 tar gz. Nah, ini kita klik kanan, kemudian ini ada copy link. Kita gunakan cara yang sama. Widget kita paste ke sini. Oke. Oke, sudah selesai ya. Kita akan clear ls min l. Nah, lihat sudah ada. Sekarang kita mau ekstrak. Nah, tar min xf. Kemudian kita mau ekstrak ini nvim-nya. Oke, kita akan clear ls min l. Nah, sudah ada 2 ya. Nah, sekarang kita akan rename. Move kita gunakan nvim, kita gunakan namanya nvim aja. Nah, kita enter. Kita ls min l. Nah, sekarang sudah jadi nvim ya. Nah, sekarang mau kita copy juga. Kita akan copy min r. Nah, mau kita copy nvim. Nah, akan kita copy ke home sini ya, kita enter. Oke, kita akan mundur 1. Kita akan clear. Oke, kita akan cek. Oke, sudah ada ya nvim di sini. Nah, sekarang kita akan daftarkan ini ke basrc. Caranya kita bisa menggunakan nano.basrc. Nah, seperti ini. Kita taruh. Nah, yang paling bawah ternyata sudah ada ya. Saya belum menghapusnya. Ini ya, ekspor, pet, kemudian petnya yang tadi, nvim, kemudian bin, tambahkan pet. Nah, ini ada saya membuat alias nih untuk nvim, nanti dipanggil sebagai v aja bisa jalan. Kemudian clear ini cls ini bisa jalan juga. Saya membuat aliasnya. Oke, ini akan saya keluarkan. Nah, kita akan load ulang sini. Fedoranya jalankan. Kita akan cek nvim strip v. Oke, sudah ya. Versi 8.3 ini untuk nvim-nya. Oke, sekarang kita harus menginstal untuk C++-nya. Nah, kita harus install yang ini ya, sudo dnf install gcc. Nah, ini harus ada karena ini tree shooter-nya menggunakan gcc ya. Jadi ini sudah install.
Oke, sekarang kita akan install G++. Sudo dnf install G++. Enter Y. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, untuk config kebutuhan dasar awal di Fedora ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana cara kerjanya Neovim ketika kita jalankan. Nah, kita akan gedein ya biar kelihatan ya. Ini kalau misalkan saya menekan nvim seperti ini, kita buka, dia langsung keluar ya seperti ini. Misalkan kita tutup titik 2 key, ini juga keluar. Nah, ini kita besarkan ya supaya lebih enak. Nah, kalau misalkan ini saya buka dengan V saja, kita sudah membuat aliasnya tadi ya. Ini juga sama, kita bisa masuk. Nah, config untuk Neovim ini ada di ini ya, /config dan nvim. Nah, ini nvimnya belum ada, adanya di folder config. Ini caranya kita cd .config enter seperti ini. Ini saya clear screen. Nah, pwd kita berada di sini ya, home asep.config ini. Nah, di sini kalau misalkan kita belum menemukan ls-l misalkan masih kosong. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita bisa membuat directory baru mkdir nvim. Oke, jadi kalau kita cek lagi, nah sekarang sudah ada folder nvim ya. Nah, cara kerja nvim, dia akan mengecek di dalam folder ini ya, config ini, .config, ada nggak sih folder nvim? Kalau ada, dia akan masuk ke folder nvim dan ngecek di dalamnya ini ada file init.lua ataupun tidak. Nah, kita akan masuk dulu ke nvim. Ini ya. Kita akan clear screen. Nah, di sini kalau misalkan kita buat dengan touch, kita akan buat init.lua. Nah, init.lua ini kalau misalkan teman-teman pemrograman web, ini seperti index.html ya. Kalau tanpa didefinisikan, dia akan mencari index.html. Nah, kalau lua, dia akan mencari init.lua kalau misalkan tidak kita sebutkan. Jadi dia akan mengecek apakah nvim ini sebuah file ataupun folder. Jika dia menemukan nvim ini sebuah folder, dia akan cari init.lua-nya ada ataupun tidak. Oke, ls-l. Ini ya, kita coba buka v, kemudian init.lua. Ini ya. Nah, di sini kita coba cetak sebuah pesan string ya. Kita akan print sebuah string hello world. Ini untuk menandakan ini jalan tidak gitu ya. Kita tekan escape titik 2 wiki. Oke, nah sekarang kita buka untuk Neovimnya lagi, v enter. Nah, lihat di bawah nih ada hello world. Ini sudah jalan berarti ya. Berarti kita membuat folder nvim di sana, ini sudah terbaca oleh si Neovimnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan config selanjutnya. Nah, ini untuk Fedora ya. Di video selanjutnya kita akan mencoba config untuk Debian. Kemudian kita juga akan coba contohkan mengkonfig untuk di Arch ya. Nah, ini ada Arch, kata Fedora sudah, nanti ada Debian. Untuk Arch agak sedikit berbeda, Debian juga ada. Nah, kalau misalkan Kali Linux ini sama Debian ya, jadi Kali Linux tidak akan kita contohkan. Paling nanti kita akan contohkan di Windows. Jadi kita ada 3 lagi ya yang akan kita contohkan. Di Debian, di Arch, dan di Windows nanti untuk config awalnya ya. Supaya teman-teman pengguna bukan Linux juga bisa mengikuti tutorial ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.